Betah. Yang mana? Ah, apa ini? Apa ini? Oke lah. Tenang, tenang. Betah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Desember 2022, akan dilaksanakan sidang perkara narkoba. Kepada hakim, jaksa penuntut umum dipersilahkan memasuki pengadilan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Hakim, jaksa penuntut umum dipersilahkan memasuki ruangan pengadilan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Polisi dipersilahkan untuk membawa terdakwa ke ruangan sidang. Dalam perkara pidana kasus narkoba atas nama terdakwa Hanif dan kawan-kawan, dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara-saudara terdakwa, kami akan membacakan identitas lengkap Anda masing-masing. Selanjutnya, untuk saudara Harif Janu, lahir di Temanggung, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tinggal di Temanggung, agama Islam, status sebagai pedagang, pendidikan terakhir SMA. Saudara dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 5 Desember 2022. Kemudian terdakwa kedua, Sabidin Imanana, lahir di Magelang, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tinggal di Magelang, agama Islam, status sebagai pelajar pendidikan akhir SMA. Saudara di dalam perkara ini ditahan tanggal 5 Desember 2022. Terdakwa ketiga, Aldian Malok, lahir di Cimahi, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tinggal di Magelang, agama Islam, status sebagai pelajar pendidikan terakhir SMA. Saudara dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 5 Desember 2022. Kemudian terdakwa keempat, Sini Gani, lahir di Magelang, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tinggal di Magelang, agama Islam, status sebagai pelajar pendidikan terakhir SMA. Saudara dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 5 Desember 2022. Apakah saudara dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum? Tidak. Baiklah, selanjutnya kepada penuntut umum, silakan untuk membacakan dakwaannya. Baiklah, terdakwa pertama atas nama Hanif Janur selaku penjual cilok telah membawa narkoba berjenis sabu dan telah membawa narkoba seberat 50 gram di lingkungan sekolah dengan maksud diperjualbelikan. Terdakwa kedua atas nama Sabidin Imanana bersama-sama dengan terdakwa ketiga atas nama Aliano Alap dan terdakwa keempat atas nama Sini Gani juga membawa total 3 bungkus narkoba seberat 1 gram di lingkungan sekolah dengan maksud untuk dikonsumsi. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Baik, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan ekspresi terhadap dakwaan penuntut umum? Tidak, kami tidak akan mengajukan ekspresi yang mulia. Baik, selanjutnya akan dilakukan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada penuntut umum, apa sudah mempersiapkan barang bukti dan saksi-saksinya? Jika sudah mempersiapkannya, dimohon untuk menunjukkan barang bukti dan membawa masuk saksi.
Baik, yang mempersiapkannya. Berikut barang bukti yang kami bawa berupa 3 bungkus narkoba berjenis sabu seberat 1 gram dan 1 bungkus narkoba berjenis sabu seberat 50 gram. Baik, selanjutnya bagaimana saksi yang telah Anda persiapkan? Berapa banyak saksi yang Anda hadirkan di persidangan ini? 2 orang yang mulia. Silakan hadirkan kedua saksi ke dalam persidangan. Baik, yang mulia, kepada panitera mohon dihadirkan saksi atas nama Intan Nur Farida dan Adiba Ahmad Hakim. Saksi atas nama Intan Nur Farida dan Adiba Ahmad Hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi yang melaporkan adanya transaksi jual narkoba yang dilakukan oleh salah satu siswa SMA Kadika Mesra. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya siap yang mulia. Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas kedua saksi. Saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Intan Nur Farida, tanggal lahir 20 Januari 2004, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 18 tahun, alamat Magelang, pekerjaan pelajar, kebangsaan Indonesia. Nama Adiba Ahmad Hakiki, tanggal lahir 9 Juli 2005, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur 17 tahun, alamat Magelang, pekerjaan pelajar, kebangsaan Indonesia. Dan yang mulia. Nah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia melakukan sumpah? Saya bersedia yang mulia. Kepada petugas rohaniawan dimohon agar mengambil tempat dan kepada hakim satu untuk mendiktekan sumpah. Saksi dimohon mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji Demi Allah saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Dan apabila terbukti berbohong, saudara diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Iya, mulia. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saksi pertama pernah melihat para terdakwa melakukan tindakan yang mencurigakan? Yang mulia. Sehari yang lalu saya melihat tukang cilok yang memberikan tulisan sebenarnya. Bersamaan dengan cilok yang bisa Apakah saksi satu yakin bahwa orang yang membeli pada saat itu adalah terdakwa? meskipun saya tidak kenal, tapi saya yakin yang menerima tulisan tersebut adalah. Lalu kenapa saksi satu tidak melapor ke pihak yang berwenang seperti Guru BK? Karena saya tidak mengetahui bahwa itu adalah narkoba. Saya pikir itu adalah. Terus bagaimana saudara dapat menjadi saksi? 2 hari yang lalu, polisi datang ke sekolah untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu dikabarkan menemukan sejumlah narkoba. Lalu polisi masuk ke setiap kelas untuk mencari informasi sejarah dan menanyakan kepada. Dan pada saat itu apa yang saksi satu lakukan? Waktu itu, polisi bertanya, apakah ada siswa yang melakukan aktivitas penyelidikan. Saya melihat para terdakwa menerima tulisan yang seperti itu. Lalu saya melakukan diri memberikan keterangan kepada. Baiklah, terima kasih atas kesaksian saksi satu. Selanjutnya, saksi dua dimohon untuk memberikan keterangan. Baik yang mulia, saya bersedia. Benarkah saksi dua yang melaporkan terdakwa belajar kepada pihak sekolah? Betul yang mulia. Jadi, bagaimana saksi dua mengetahui bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu? 3 hari yang lalu saat saya ke kamar mandi dan membuka pintu, saya melihat para terdakwa sedang menyabu. Lalu, kamu diajak apa tidak oleh terdakwa? Benar yang mulia, saya diajak. Apa yang terdakwa katakan?
Mereka mengatakan jangan bilang siapa-siapa, tapi saya bilang ke guru BK. Kapan saksi 2 melihat peristiwa tersebut? Saat pembelajaran atau waktu istirahat? Waktu jam pelajaran yang mulia. Lalu, apa tindak lanjut oleh guru BK setelah laporan Anda? Guru BK melakukan penggeledahan setelah sholat zuhur secara mendadak dan keesokan harinya polisi datang ke sekolah. Kepada terdakwa, apakah pernyataan saksi benar adanya? Benar. Terima kasih atas kesaksiannya. Para saksi dipersilakan mendengarkan. Ada yang ingin ditanyakan oleh penuntut umum pada terdakwa? Baik yang mulia, terima kasih kesempatannya. Untuk terdakwa 1, kenapa Anda menjual sabu kepada pelajar? Sebenarnya saya dipaksa oleh atasan saya. Apakah terdakwa 1 mengetahui atasan Anda? Tidak, karena saya berkomunikasi secara langsung dan membelinya tanpa tahu identitas siapa orangnya. Terima kasih terdakwa 1. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Hakim. Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya kepada terdakwa pelajar. Yang bisa mewakili, silakan jawab pertanyaan saya. Jadi, apakah terdakwa 2 yang mempengaruhi terdakwa lainnya untuk memesan sabu? Tidak dong. Para terdakwa pelajar, kalian dapat uang dari mana? Dari uang sehari-hari yang mulia. Lalu, bagaimana kalian mengetahui jika terdakwa 1 menjual sabu? Dulu kami ditawari oleh dia sebuah barang barang. Terus kami menolaknya karena kami tidak mengetahuinya. Karena sedikit paksaan, kami mencobanya dan ternyata itu sabu. Apakah kalian mengenal terdakwa 1? Ya, pada konsilok. Kalau sudah tahu itu sabu, kenapa kalian membelinya? Enak sama bikin candu ya. Baiklah, terima kasih atas pernyataan dari terdakwa pelajar. Selanjutnya kepada penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya? Ya, yang mulia. Baik, kita lanjutkan ke tahapan sidang putusan pidana. Silakan kepada penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Surat tuntutan pidana. Nomor registrasi perkara PGM 18-MGL-666-2022. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Hanif dan kawan-kawan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Magelang telah melalui proses persidangan. Suatu proses persidangan yang ini tidaklah berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan ini. Dakwaan. Jasa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Magelang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas terdakwa pertama. Nama lengkap Hanif Janu, tempat lahir Temanggung, umur 21 tahun, tanggal lahir 6 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Magelang, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan lulusan SMA sederajat. Kemudian terdakwa kedua, nama lengkap Sabidin Imanana, tempat lahir Magelang, umur 17, tanggal lahir 29 Oktober 2005, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Magelang, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMA sederajat. Kemudian terdakwa ketiga, nama lengkap Altiano Awak, tempat lahir Cimahi, umur 16, tanggal lahir 20 Februari 2006, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Magelang, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMA sederajat. Dan terakhir, terdakwa keempat, nama lengkap Sugani, tempat lahir Magelang, umur 16,
tanggal lahir 8 Juli 2006, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Magelang, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMA sederajat. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Magelang nomor 11 garis miring peneliti garis miring 2022 garis miring PNMDL tertanggal 8 Desember 2022 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa pertama pada tanggal 2 Desember 2022 sekitar 19.00 WIB atau setidaknya tidak pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Desember 2022 di Magelang, setidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang. Terdakwa pertama bertemu dengan terdakwa kedua, ketiga, keempat dan melakukan tindakan yang mencurigakan dan disaksikan oleh saksi pertama. Tindakan mereka dilakukan pada jam istirahat pada jam sekolah. Lalu, terdakwa kedua, ketiga, dan keempat mengonsumsi narkoba pada jam istirahat. Tepatnya di kamar mandi sekolah yang dilihat atau disaksikan oleh saksi kedua, terdakwa kedua, ketiga, dan keempat. Mengancam saksi kedua untuk tidak melaporkan tindakan mereka kepada siapapun. Namun, saksi kedua melaporkan tindakan mereka ke pihak BK sekolah dan akhirnya pihak sekolah pun melaporkan tindakan terdakwa kedua, ketiga, dan keempat ke polisian. Hasil pembuktian. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. 1. Saksi Intan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi mengetahui bahwa terdakwa pertama adalah penjual cilok. Saksi melihat terdakwa pertama memberikan bungkusan seperti garam kepada terdakwa lainnya. Saksi mengetahui bahwa orang yang menerima bungkusan seperti garam adalah pelajar. Saksi Adiba di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi melihat terdakwa kedua, ketiga, dan keempat sedang mengonsumsi narkoba berjenis sabu di kamar mandi sekolah saat jam istirahat. Saksi diancam oleh terdakwa kedua, ketiga, dan keempat untuk tidak memberitahukan kepada mereka bahwa mengonsumsi narkoba berjenis sabu kepada siapapun. Tanggapan terdakwa. Keterangan saksi benar. Terdakwa kedua, ketiga, dan keempat memang benar. Mereka sedang mengonsumsi narkoba berjenis sabu di kamar mandi sekolah pada saat jam istirahat. Petunjuk. Dari fakta-fakta keterangan saksi dan adanya barang bukti 3 bungkus narkoba berjenis sabu yang masing-masing berat 1 gram dan 1 bungkus narkoba berjenis sabu seberat 50 gram yang telah diajukan dalam persidangan dan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada persesuaian antara keterangan terdakwa, saksi, dan barang bukti tersebut yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana yang secara jelas akan diuraikan dalam pembuktian. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 3 bungkus narkoba berjenis sabu yang masing-masing seberat 1 gram dan 1 bungkus narkoba berjenis sabu seberat 50 gram. Analisis fakta. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan 1. Bahwa terdakwa pertama bertemu dengan terdakwa kedua, ketiga, dan keempat pada tanggal 10 November 2022 sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat ketika waktu pulang sekolah. 2. Bahwa terdakwa pertama melakukan transaksi jual beli narkoba berjenis sabu dengan terdakwa kedua, ketiga, dan keempat. Bahwa terdakwa pertama menyamar sebagai pedagang atau penjual cilok untuk melakukan jual beli narkoba.
4. Bahwa terdakwa kedua, ketiga, dan keempat mengonsumsi narkoba berjenis sabu di lingkungan sekolah, tepatnya di kamar mandi sekolah dan dilakukan saat jam istirahat. 4. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Adapun pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika menyebutkan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Pelaku pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami uraikan di atas, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Narkotika sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Bahwa terdakwa pertama bersalah melakukan perbuatan pidana pengedaran narkoba sebagaimana diatur dalam pasal, dan terdakwa kedua, ketiga, dan keempat bersalah melakukan perbuatan pidana mengonsumsi narkoba. Berdasarkan sikap, ucapan-ucapan, atau jawaban-jawaban terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana. Sebelum kami sampaikan kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan. Semua terdakwa berlaku sopan di persidangan. Semua terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana. Terdakwa masih kedua, ketiga, dan keempat masih berstatus pelajar. Dengan pertimbangan tersebut, di atas maka kami, jaksa penuntut umum, dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan serta undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa pertama, Hanif Jani, bersalah melakukan tindak pidana dan menjual beli narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 UU Narkotika ayat 2, dan menyatakan terdakwa kedua, ketiga, dan keempat bersalah karena telah mengonsumsi narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Narkotika ayat 2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pertama tersebut dengan pidana 15 tahun penjara, dan pidana terhadap terdakwa kedua, ketiga, dan keempat tersebut dengan pidana 5 tahun penjara. 3. Menyatakan barang bukti berupa 3 bungkus narkoba berjenis sabu yang masing-masing seberat 1 gram dan 1 bungkus narkoba berjenis sabu seberat 50 gram. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini. Terima kasih. Para terdakwa menerima tuntutan dari penuntut umum. Menerima yang mulia. Baiklah, saya putuskan terdakwa 1 atas nama Hanif Jani melakukan penyalahgunaan narkotika dan mengedarkannya kepada orang lain dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 50 gram, yang mana merupakan pelanggaran atas pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Terdakwa 1 dijatuhi hukuman seumur hidup penjara.
atas nama Sabit Imanana, Altia Maal, dan Sinigani telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 gram. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Maka kepada terdakwa 2, 3, dan 4 saya jatuhi hukuman 5 tahun penjara. Baiklah, dengan demikian sidang peradilan nomor Rek PDN 18 MGL /666 2022 atas nama terdakwa Hanif Janum, Sabidin Imanana, Altia Maal, dan Sinigani dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.